unit yang melintas di area yang bebatuan. Jadi menimbulkan gumpalan-gumpalan atau parutan yang terjadi di bagian grid. Mungkin saya jelaskan juga kait konstruksinya ya. Pertama kali, ini bagian grid, ini bagian solder, pundak, ini bagian sidewall, dan ini bagian bit. Dan di dalam bagian inner. Jadi itu konstruksi tire, dan juga kita pakai konstruksi tire di elemennya radial, bukan bias. Perbedaan radial sama bias mungkin kita lihat dari biasanya di merek ya, dari kode di setiap ban pasti ada. Di sini R ada kode R pasti radial, dia pasti pakai kawat. Tapi kalau dia bias pasti ada strip ya. Misalkan 1200 R20 atau R24. Itu R-nya itu radial, sudah pasti konstruksi tire sudah kawat. Begitu juga kalau bias. Kalau dia 1200 strip 24 itu pakai benang nilon. Sudah dipastikan terkait konstruksi tire. Dan juga tire ada dibagi dua, tire tube tip sama tire tubeless. Tube tip itu ya tire yang kita pakai, tire yang menggunakan ban dalam. Kalau tubeless tire yang tidak menggunakan ban dalam. Dan chipping ini sering terjadi setiap hari kerusakan tire. Jadi tolong bapak-bapak para driver kepeduliannya terhadap apabila ada kondisi jalan yang rusak ataupun bebatuan, tolong alon-alon saja ya, jangan sampai kita ngebut overspeed, karena emang inilah terjadi ya, kerusakannya. Terus juga jadi ini kenapa nih tipis dibelah, karena emang pengereman yang abnormal. Dia ini mungkin pengereman yang sangat ekstrim ya, mungkin melintasi turunan, terus ada tanggul, rem. Intinya ini pengereman yang sangat ekstrim, jadi terjadi tipis di bagian tertentu tire ya. Jadi nggak semua tipis, yang ini sampai kelihatan kawat karena yang terjadi pengereman yang abnormal. Ataupun sistem brake-nya tidak normal, jadi mungkin liningnya lengket, mungkin sistem brake-nya tidak sesuai dengan apa sih yang disarankan ya, maksudnya kayak lining sering lengket. Kita fokuskan kepada bapak-bapak driver, ketika terjadi kebocoran tire, jangan sampai dipaksa ya, dipaksa berjalan, karena ini mengakibatkan kayak gini terus. Karena si bagian sidewall, bagian ini tidak kuat, defleksinya terlalu tinggi, mengakibatkan si bagian trip yang ply-nya agak tebal, dia akan robek, dan si bagian sidewallnya akan hancur karena dia tidak ada anginnya. Jadi dipaksa jalan terus menerus, terus kayak kalau kata yang sering dipakai terenggiling lah gitu ya. Jadi tolong diperhatikan juga, ini terfokus pada bapak-bapak driver yang ketika di jalan terjadi kebocoran tire. Jadi intinya tolong komunikasi kepada tim tire ya, ke SCC. Jadi tim tire itu akan memutuskan bahwa itu bisa dijalankan ataupun diparkir di jalan. Apalagi di bagian PM, ketika dia tire itu bocor, itu dipastikan kalau misalkan dia muatan dengan jarak yang tempuh masih jauh ke bunyut, udah dipastikan akan terjadi rangkap begini. Kalau